surface default kita rubah ukurannya, size surface misalkan 55 ya, lebarnya tadi 4,8, tingginya 2,9, contoh aja. Oke, nah di sini baru kita rubah lagi ke frame of reference-nya ya. Oh, nolnya ternyata di sini ya. Kita buat 0 di sini. Oke. Kita geser dulu. Karena frame of reference sudah dibuat ya. Kalau mau ini dihilangin dulu, kita buka maksudnya dari awal. Nah, ini long pause-nya misalkan 55. Oke. Nah, terus setelah ini ya, seperti biasa kita masukkan dulu WL-nya mau berapa atau nanti. Nah, ini kan gini ya. Ini udah jadi, ya. Ini udah jadi. Desain grid-nya dihapus dulu aja nih ya. Delete. Enggak usah ada desain grid, enggak usah ada batok, dan tidak usah ada waterline. Oke, nah kosongan aja. Oke, nah terus setelah ini dari gambar. Nah, ini body plan-nya gini ya. Gambarnya kita masukkan, kita buka ya. Kalau belum dimasukkan, kita masukkan dulu file, terus di import yang image background ya. Nanti pilih filenya itu dalam bentuk PNG bisa, bitmap bisa, GIF bisa, JPG bisa ya. Oke. Nah, kalau bisa gambarnya itu yang jelas, nanti yang kebaca kalau di zoom ya, dimasukkan. Nah, nanti setelah itu baru kita buat. Kita masukkan tadi, kita munculkan lagi display background design grid, background show image. Nah, ini kan gambarnya gede banget ya. Seharusnya ukurannya itu ada di sini. Gitu kan ya. Seharusnya ukurannya itu ada di sini. Jadi tinggal kita ikutin. Nah, ini gimana ngepasin gambar ke sini? Kita setting 0 point-nya. Ya. Display masuk ke dalam background, setting image 0 point. Kita setting 0 point-nya di sini ya, di center line ya, tengah-tengah. Bisa di zoom aja misalkan di sini. Klik. Nah, gambar sudah pas di sini. Akan tetapi dia masih lebar. Nah, ini tinggi kapalnya berapa sih? Tinggi kapalnya 2,9 ya. Maka satu lagi, display background set image reference. Oke, di main deck kita klik di main deck-nya, di ujungnya di sini. Ini adalah 2,9 dari 0 point. Kita klik ini vertikal ya. Oke. Oh, itu tinggi. Ini lebarnya, sorry, lebarnya itu 4,8. Nah, maka ditambahkan lagi display mana ya, background set image reference point di sini. Jadi bisa vertikal mau transverse ya. Nah, intinya kita ngepasin gimana caranya supaya main deck-nya itu ada di sini gitu ya. Nah, tadi kan karena saya nggak tahu ukuran kapalnya, jadi ngebuat lebarnya ini ya, tadi agak salah. Nah, ini kita mau punya lebar dia 2,4, tinggi 2,9. Nah, kita kepasin dulu nih ya. Kalau apa namanya, 0 point sudah pasti di center line ya untuk body plan.
Kita masuk lagi ke display, kita masuk lagi ke background, kita masuk reference point, ya. Misalkan kita masuk dia di sini, kita masukkan transversnya 24. Nah, sudah pas ya. Cuma kekecilan dia karena nggak sesuai. Jadi harus pas. Kalau tinggi kita 2,9 maka nanti gambar dia pun skalanya di sini harus 29 ya itu. Nah, kalau yang ada ukurannya itu seperti ini contohnya. Ini body plan ya. Ini saya lock dulu. Display background show image. Nah, sini pas ya. Baik lebar maupun tinggi itu pas. Sistemnya saya Nah, di sini pas ya lebarnya dan tingginya. Dan di tampak atas pun dia pas. Tampak samping. Sampai tampak atas dia ngepas ya. Nolnya di 0 point di sini. Terus nanti ini ordinat FP-nya di sini 20. Itu ya dipasin gitu ya. Nah, ya anggap aja main deck-nya di sinilah gitu ya. Kita turunkan nih. Nah, kita samain deh. 1,8 13 semuanya. Nah, untuk silpan juga sama ya, display terus background 0 poinnya dia di 0 ya di sini. Nah, ini sudah pas, tinggal gambarnya aja. Data terus display background set reference di deck-nya di sini. Nah, itu final 55,2 misalkan. Nah, ini udah pas ya, cuma tingginya nggak sesuai ya, harusnya sesuai. Nanti disesuaikan tingginya. Untuk tampak atas juga sama ya. Ini 0 poinnya di sini dia. Ini FV-nya di sini. Nah, dari segi lebar masih belum ya. Karena harus tahu dulu tadi data awalnya berapa. Tinggi, lebar, nanti dipastikan. Nah, misalkan sudah seperti ini, gitu ya. Kita matikan dulu displaynya ini, kita hilangin ya. Nanti background, itu hide ya. Nah, terus setelah itu kita bagi stationnya ya. Nah, untuk pembagian station disesuaikan. Kapalnya ini ada berapa station ya? Apakah 20 station, apakah 15 dan lain sebagainya. Ya, kita bagi 20 atau 10. Ini HP, ini setengah. Satu setengah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 setengah, 9, 9 setengah FP. Setelah station apa lagi? WL. Nah, WL-nya ini kita bagi juga ya. Ini WL1, ada WL2, WL3, WL4, WL5, dan seterusnya sampai terbentuk WL-nya. Nah, setelah terbentuk masing-masing apa namanya batok ya dan section dan WL-nya, baru kita masuk lagi ke dalam body plan, kita masuk ke dalam HP ya, kita buka lagi gambarnya. Nah, tinggal dari sini kita ikutin bentukan AP itu kayak gimana sih, gitu ya. Nah, ini kan ada yang hitam-hitamnya ini. Nah,
itu kita pasin, kita sesuaikan dengan bentukan AP. Nah, ini semua ya sampai FP. Kalau nanti ada bulbosnya, bentukan bulbos ya dibuat juga. Ya. Nah, ini jaraknya kan bisa dilihat ya, kurang lebih di sini. Nah, terus disesuaikan aja sampai bentuknya nanti sama nih kayak AP. Nah, misalkan udah kebentuk, lanjut ke 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Nanti bentukan daripada uh, yang lain akan mengikuti ya. Ini patah-patah, kita ubah dulu propertiesnya. Misalkan 4 dan 4 ya. Nah, nanti buat yang setengah bentukannya. Setelah setengah terus sampai FP jadi. Ya, contohnya, bentar, saya buka dulu. Nah, jadi ketika kita ngebuat dari background image, kita bisa buat dia dari satu surface ataupun dari beberapa surface, tergantung yang kalian inginkan ya. Bisa dari mau mau dia 3 surface, mau dia 4 surface, silakan, tergantung kalian. Ya, enaknya mau dari 1 surface atau 2 surface. Nah, biasanya kalau yang surface-nya banyak itu yang bentuknya kompleks, atau kapal-kapal yang bentuknya V gitu ya, kapal ikan, kapal patroli yang bentuknya harcin ya, kapal fiber, itu pasti dia terdiri dari beberapa surface. Ada lambung yang bawah atau samping, terus ada chinnya gitu ya, nanti lambung sampingnya gitu. Nanti itu pakai yang tadi, yang batok-batok itu, dan mengikuti bentukan daripada gambarnya, ada gambarnya. Nah, ini display background show image. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tinggi kapalnya 4,8 ya. Jadi salah ya, 2 meter tadi. Makanya nggak ketemu, nggak ngepas. Kalau dipasin seperti ini ngepas ya. Nanti diikutin nih AP-nya, ikutin. Terus habis AP ini setengahnya ya. Nah, ini kan ada yang hijau-hijaunya nih, dipasin aja ke setengah. Pak, maaf, belum di share screen ya, Pak? Oh, belum ya? Oh, maaf. Yang ini belum. Nah, ya, ini tadi tingginya 4,9 ya. Tadi kan saya settingnya 2 meter. Jadi nggak ketemu ya, salah. Nah, kalau ketemu pas dia seperti ini, baik dari lebar, terus dari 0 point dan lebar yang kanan, tingginya pun dia ngepas. Bentukannya sama, baik dia di arah body plan-nya, terus dari side plan-nya dia ngepas, dan dari tampak atasnya juga pas. Tapi ini sampai ini doang buatnya, sampai apa namanya ini, deck ya, tinggi kapal. Nanti kalau mau buat sampai LOA, ya maka ini settingannya ini kita harus ikutin sampai LOA. Ini nggak sampai sini, ternyata ini sampai belakang. Dan yang di belakang pun dia miring ya. Ini kita ikutin bentukannya. Ini miring. Nah, misalkan seperti ini ya, otomatis nanti tampak art. Ini juga akan mengikuti ya bentukannya tuh. Oh, ini ketinggian ya, ikutin yang merah.
Nah, ya kita berdasarkan apa image yang ada, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, ya. Nanti kalau mau nambahin bangunan atas, ditambahkan lagi bangunan sampai bangunan atas. Ini body plan. Nah, ya. Untuk AP nih, AP kan tadi ya, ini dia yang terluar, yang warna ini referensinya, ini yang hitam. Garis AP itu di sini, ya, dari gambarnya di backgroundnya. Ya, maka kita harus mengikuti nih, ya, ini salah, ini di sini. Nah, terus sampai ini lekukannya itu mengikuti lajur daripada garis AP, itu ya. Nah, ini buatnya sama, mau sampai nanti ordinat yang kelima pun sama caranya. Ini kita geser sampai dia ketemu garisnya. Nah, terus tinggal dibagusin bentukannya sampai mengikuti. Nah, ini kan dia di luar nih ya, di luar garis. Nah, kita kepasin aja sampai bentuknya benar-benar pas di garis gambarnya. Nah, misalkan seperti ini. Sudah, nanti akan terbentuk di sini. Nah, agar gampang bentukannya, kita desain gridnya dulu. Ya. Nah, kan di tampak samping ini, ya, ada AP setengah, terus sampai FP. Nah, ini kan disesuaikan dari gambar yang ada di lens plan. Jadi dari AP sampai setengah itu berapa jaraknya? 1,5, 2, sampai nanti di FP, hitungnya semua dari zero point. Jadi efek ke zero point itu berapa? Nanti dibuat di gridnya, ya, di sini. Ya, sesinya disamain sampai session FP 55,2, waterline-nya juga sampai 2,5, batuknya juga menyesuaikan. Nanti muncul yang hijau-hijau ini ya, nanti tinggal dipasin aja. Nah, ini punya ordinat setengah. Nah, yang hijau-hijau ini harus pas di setengah nih. Nah, ini kan nggak pas nih, ya, garis yang hijaunya nih dinaikkan sampai dia pas di setengah. Nah, terus, nah, kalau ini kan kita mau melihat gimana bentukan lensman kita ya, atau kita mau ngebuat yang sudah ada. Walaupun nanti ketika kita mengikuti gambar yang ternyata nanti hasilnya jelek, ya kita bisa buat sendiri, ya. Nah, itu dari kurang lebih seperti ini hasilnya nanti ya. Nah, kalian coba ya latihan. Kalian masukkan gambarnya, tapi kalian potong dulu ya. Body plan, seal plan, dan habit plan-nya. Dan juga itu yang kebaca. Jadi kalau di body plan kan ini di zoom pun bisa terlihat ya. Garis session nomor 7, session nomor 8 ya. Sama kayak yang ini tadi sebelumnya nih ya. Nah, minimal bisa kebaca lah. Nah, ini kan walaupun agak tebal tapi bisa terlihat ini ordinat 0, ini 0,5, ini 1,5, bisa mengikuti jadinya. Ya, ini yang ordinat yang lainnya. Ini ordinat 9,5 sampai garis yang hijaunya ini mengikuti bentuk dari background. Ya, tetapi kalau nanti hasil 3D-nya jelek, ya kita mainkan sendiri ya, pakai trial and error sampai hasilnya itu bagus ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nah, eh, kalau mau cari gambar yang bagus ya, misalkan kita mau iseng latihan, carinya di sini Bing.
Nanti dari Bing cari, kita buka Bing, nah cari aja misalkan lens plan kapal ikan, ya kita cari lens plan kapal ikan, nah ini di bawah. Nah ini buka gambar, nanti pilih gambar yang resolusinya paling tinggi. Nah filter lalu ukuran gambar, cari yang besar atau ekstra besar, ya karena kalau di zoom kelihatan dan bagus ya. Bisa cari yang PNG ya, ataupun nanti mau yang JPG juga boleh. Misalkan yang ini. Atau coba kita cari lagi yang lebih jelas. Cari yang ekstra besar. Nah, lens plan ya. Ini kan kapal ikan, nanti mau yang lain boleh. Misalkan ini. Nah, ini kan kalau di zoom, ini akan lebih ke baca ya, kalau yang resolusinya lebih tinggi. Jadi kalau yang resolusinya rendah, kita download bagus, tapi kalau kita zoom dia apa namanya, ngeblur ya, makanya cari yang resolusinya paling tinggi. Atau kalau kalian sudah punya lens play-nya, tinggal dibuat aja ke dalam bentuk JPG. Nah misalkan ini ya, ikutin bentukan kapal seperti ini ya, ini jelas ya. Atau pakai yang tadi misalkan. Nah walaupun ini resolusinya besar ya, tapi nanti ketika di zoom kemungkinan akan kabur ya, ataupun nanti di zoom nggak jelas nih kayak gambar ini garis-garisnya. Nah ini yang kapal fiber ya tercepat seperti ini dia bikinnya pakai 2 surface atau lebih ya. Jadi ada 2 surface, yang satu yang bawah ini ya, di sampai sini antoknya ya. Satu lagi untuk yang atas nih samping. Nah itu dia 2 surface. Nah, kalau yang tadi yang ada kirinya karena bentuknya U gitu ya, yaitu dari 1 surface saja bisa. Tuh. Tapi kalau bentuknya yang patah-patah seperti ini kan bentuknya patah ya, gitu. Kayak dari fiber atau kapal cepat itu pakai 2 atau lebih surface. Karena kalau kita buatnya nanti dalam bentuk U, karena itu U itu kan dia harus ini ya apa namanya, dibuat dulu ke dalam bentuk uh, yang stiffness-nya yang nomor 2 ya, kaku. Nanti bentukannya kaku gitu ya. Makanya dibuat ke dalam surface yang berbeda apa lebih banyak. Kalau nanti dia dibuatnya ini ya dari banyak surface. Jangan lupa kalau nanti bentukannya itu lebih dari 2 surface, itu harus di edge-nya itu di bonding ya, disatuin. Ya. Oke. Nah, terus di yang latihan, yang bukan latihan, tutorial yang di Google Drive-nya, nanti bisa kalian baca atau kalian lihat ya. Bentar, saya mau menunjukkan dulu. Saya buka dulu. Nah, di dalam maksud modeler, di sini ada yang maksud stability, ada modeling, ada resistance, ada structure. Nah ini ada create model from existing lens plan, ini sama kayak tadi ya. Ini ada yang bonding edge, ini ada yang buat lens plan. Nanti ada lagi ya, banyak referensinya nanti saya kasih, saya masukin di dalam folder yang sama ya. Intinya kalau kita mau tadi ke dalam background image ya, kita harus punya dulu image yang mau kita buat. Setelah itu nanti image-nya itu kita plot ke dalam Maxuf.
ya. Setelah kita plot ke dalam Maxuf, kita munculkan surface-nya, lalu kita setting zero point-nya, gitu ya, di display, background, terus set image zero point, ya. Nah ini berhubung sudah di tengah, gitu ya, misalkan saya pindah ke sini, nah dia akan geser, ya. Terus display, background, set image reference point, misalkan dia di sini kita geser ke sini sedikit, top, transverse-nya, untuk vertikalnya misalkan kita buat 4,8. Nah, ini sudah sesuai ukuran aslinya yang 4,8 tadi. Jadi kalau kita membuat ya vertikal atau mau transverse, ya, kalau yang vertikal dia searah tinggi kapal, kalau yang transverse dia searah lebar kapalnya. Tadi saya buat 4,8 karena reference point di sini harus sesuai dengan tinggi kapal yang 4,8. Kalau saya buat transfer tadi dia harus lebarnya tadi 6,35 ya. Lebarnya sekitar 12, sekian, kurang lebih gitu. Nah, coba nanti latihan ya gitu. Untuk di UTS-nya ya, karena nanti di UTS-nya itu kalian akan membuat ini ya, lens span kapal rancangan masing-masing. Mau dari satu surface, mau dari 3 surface. Yang penting kalian harus membuat sendiri ya. Jadi tidak boleh ngambil dari apa yang ada di Maxuf, terus tinggal kalian rubah ukuran, kalian ubah bentuk ya. Jadi saya tahu nanti gambar mana yang comot dari Maxuf gitu ya. Saya tahu, oh ini dia buat dari Maxuf, oh ini buat sendiri. Jadi kalau yang buat dari Maxuf sudah dipastikan nilainya kecil daripada yang membuatnya mandiri di Maxuf ya. Kalau nanti buatnya berdasarkan offset table ya maka nanti disesuaikan dengan WL-nya. Contoh, misalkan ini WL yang 6. Di WL 6 station 6 WL 0,5 masukkan offsetnya berapa. Ya, lihat di offset table-nya. Nah, kurang lebih itu sama aja. Cuma kalau ini berdasarkan background image tinggal kita ikutin aja sampai dia pas ya, sesuai dengan yang ada di gambar. Oh ternyata bentuknya seperti ini, bentukannya masih jelek, ya kita bisa rubah-rubah lagi. Ya, gitu. Nanti bisa dicek juga bentukan daripada CSA-nya, ya ini CSA-nya. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua nanti kita buatnya berdasarkan marker, ya. Maksudnya apa itu? Nanti kalian bisa lihat atau kalian bisa pelajari di sini, ya. Yang grid model from existing lens plan. Nah, jadi ada 1, ada 2, dan 3. Ya. Nanti kalian pelajari ya. Intinya sama. Kalau di dalam marker, kita tidak ada yang namanya surface. Kita balik ke yang folder latihan aja. Ya. Jadi nggak ada nih yang namanya surface. Surface ini dibuang, delete. Akan tetapi kita sudah membuat dulu desain gridnya, ya, data desain grid, sectionnya kita buat 20, kita buat otomatis ya. Terus batoknya, mata lain kita buat. Nanti setelah itu kita tandain pakai marker. Marker tuh di sini. Kontrol. Nah, ini. Ini marker. Nah, nanti misalkan kita mau buat ordinat AP, ya udah. Ordinat AP ini kita marker. Sini. Terus di sini ya. Potongannya di sini. Terus di tambahin lagi add marker. Nah, ini ada marker nih tuh.
ya, marker 1 ya, terus semua sampai kalau yang AP udah jadi, nanti di design gridnya dia digeser, dipindah gitu ya ke Maaf Pak, setengah Pak Irfana. ya. Share screen yang di saya nge-freeze ya Pak? Atau memang? Iya Pak, nge-freeze Pak. Nah di sini udah nggak nge-freeze soalnya. Nanti dibuat ya, ini markernya nih, digeser setengah ya, terus masih nge-freeze nggak? Udah Pak, bisa Enggak Pak. ya, udah bisa ya. Gitu. Nah ini AP ya, nah ini marker-markernya, nanti kalau digambarkan dia akan ada titik-titiknya. Oh ini belum ada titik karena desain gridnya harus dibuat dulu. Nah saya ini ya, saya pindah screen ke sini. Nah kalau ini kan sudah ada ininya, gridnya sudah ada, data desain grid ya. Nah ini udah ada gridnya, terus display, background, head image. Nah grid itu seperti ini ya. Jadi walaupun nanti defaultnya kita hapus, tetap masih ada gridnya. Di tampak atas, tampak samping, dan di body plan. Ya, karena di sini nanti ini yang penting ya. Nah di sini. Karena untuk merubahnya, misalkan kita mau nandain di section AP, maka ini AP, ini setengah, ini satu setengah, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 setengah, 9, 9 setengah, dan FP. Ya, kita balikan lagi. Display, background, show image. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini udah nggak ada ya. Nah, tinggal kita setting aja. Nah, ini ya, ini di AP nih. Di AP, nanti ini pada add marker. Nah, di bentukan AP kita tandain ya, di sini tandain 1 gitu ya. Terus tambahin lagi di sini mau berdasarkan BL, WL ataupun WL silakan. Terus sampai bentuk mau sampai draft, mau sampai deck silakan. Nah, oh ini tadi markernya di sini ya, salah, harusnya tadi di sini tandain dulu nih AP. Ya. Nah, jadi kalau salah ya dihapus dulu. Yes. Jadi marker ini harus disesuaikan ya. Tadi kan AP sudah, nah kalau mau kita membuat setengah, kita geser dulu ke ordinal setengah. Nah di ordinal setengah kita buat markernya ya. Jangan sampai ini bergeser ya. Nah ini markernya. Kita buat aja sampai draft dulu. Nah, kita balik lagi tadi ke AP. Nah, atau lagi misalkan di 1. Mau dari draft boleh. Nah, cuma kalau pakai marker kan gini lama ya. Karena kalau langsung kita ubah gitu ya. Nah, terus nanti di 3D-nya nanti harusnya ada ininya, ada gambar markernya. Nah, baik nanti dari tampak samping dan tampak atas itu markernya muncul ya. Di sini ya, ini show all marker.
nanti setelah markernya ini apa namanya? Jadi, ya, nanti dia di connect, ya, connect tuh. Jadi kalau di connect ada ininya apa namanya? Ada garis yang menghubungkan markernya. Setelah di connect, nah ini ya, muncul nih 3. Ya, nanti akan terbentuk station-stationnya. Ini nanti semua dibuat dulu sampai FP. Kalau sudah nanti di marker ya. Nanti di generate surface. Dari marker nanti bisa berbentuk menjadi surface, cuma nanti diblok dulu semuanya. Atau nanti mau dibuat dia menjadi ke dalam bentuk meshing ya, untuk dianalisa kayak CFD atau apa gitu kalau di meshing. Jadi ada 2 ya, 3 ya, tadi dari berdasarkan table offset atau background image, tapi background image-nya tadi ya, dia langsung kita munculkan surface-nya, terus kita bentuk. Nah, kalau ini nggak ada surface-nya, jadi pakai marker ya. Jadi ada 3 cara background image. Nanti semua caranya untuk lebih lanjutnya ya, lebih expertnya tadi ada yang di sini. Ya. Jadi ya, jadi membuat kurva surface ataupun lens span daripada background image ya, image kerjaan LNP-nya. Jadi kalau kita mau copy paste lah, mau cepat, atau kita mau lihat pekerjaan kita bentuknya seperti apa, itu di sini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nanti coba aja ya dilatih, karena nanti hasil akhir dari UTS minimal keluar lens span-nya ya, sesuai kapal rancangan masing-masing, dan tidak boleh mengambil referensi dari maksuf ya, nanti akan kecil nilainya kalau ngambil dari maksuf. Jadi itu nanti UTS-nya ya. Nah, untuk absensi nanti jangan lupa ya, itu ada di portal masing-masing, nanti tinggal berkomentar aja untuk kehadiran, baik kelas yang pagi ataupun kelas yang malam. Oke, baik, ada pertanyaan terakhir? Coba, Pak. Oke, baik, kalau itu saya tutup sampai di sini. Selamat sore ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh di room. Recording stopped.